Saling kunjung terjadi antara calon presiden Partai Golkar Abu Rizal Bakri dan calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hari ini ARB mengunjungi Prabowo di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, Prabowo mengunjungi ARB di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan ini membahas persoalan bangsa ke depan, termasuk kemungkinan adanya koalisi antara Partai Golkar dan Gerindra. Beberapa petinggi kedua partai yang menemani di pertemuan pertama rencananya juga akan ikut hadir di pertemuan kedua ini. Di antaranya Sekjen Golkar Idrus Marham dan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadly Zon. Persoalan yang sulit diwujudkan di antara kedua parpol ini adalah sama-sama mengusung calon presiden. Golkar mengusung capres Abu Rizal Bakri, sementara Gerindra mengusung Prabowo Subianto. Apakah kedua partai ini bakal berkoalisi dalam Pilpres 2014? Kita tunggu saja nanti. Tim Liputan JAK TV. Ya, ini menjelang Pilpres tentu kita menyoroti nih ya gerakan peta koalisi ini. Dikatakan gerakan karena belum ada yang jelas selain PDIP dan Nasdem. Kita tahu ini Gerindra dan Golkar sudah melakukan pendekatan begitu. Nah, bagaimana dengan Demokrat itu yang akan menjadi tema perbincangan kita malam ini. Saat ini di studio sudah hadir Riza Patria, Ketua DPP Partai Gerindra. Selamat malam. Malam. Dan kemudian ada M. Kodari, pengamat politik. Selamat malam. Malam. Iya, dan Ruhut Sitompul ini Ketua DPP Partai Demokrat. Selamat malam, Bang Ruhut. Selamat malam. Ini selalu konsisten biru-biru terus ini. Konsisten. Dari kacamata, sepatu, baju. Semua konsisten. Pilihannya nggak kalau nggak mencelak-mencelak ini. Tiap kali diundang pasti biru ini ya. Tetapi lepas dari Demokrat ini, kita ingin tahu dulu nih perkembangan bagaimana nih Prabowo dengan ARB. Jadi yang pertama ingin kami sampaikan bahwa Gerindra ini kan punya konsep tenda besar. Untuk itu memang kami bersilaturahmi dan menjajaki beberapa partai yang dimungkinkan untuk berkoalisi, ya, termasuk Demokrat. Sebelumnya kita bersilaturahmi dengan P3, dengan PAN, PKS, Hanura, kemudian belakangan ini intensif pertemuan kedua dengan Golkar dan juga dengan Demokrat. Jadi semua partai yang dimungkinkan untuk berkoalisi, Bapak Prabowo dan Partai Gerindra melakukan silaturahmi dan kunjungan-kunjungan seperti itu dilakukan dalam rangka menyamakan visi misi program ke depan bagaimana membangun Indonesia yang lebih baik. Tapi terakhir pertemuan dengan Golkar ini dengan ARB sudah ada kesepakatan tentang cawapres begitu? Belum sampai di situ. Yang menarik ini kan adalah ketika Jokowi berkunjung ke Golkar, yang saya baca di media online, Golkar menyampaikan menutup kemungkinan koalisi dengan PDIP. Jokowi, kan begitu. Yang menarik ketika Pak Prabowo berkunjung ke kediaman ARB memberikan pembicaraan di situ, memberikan kesempatan ada pembicaraan lanjutan. Kemudian silaturahmi dibalas oleh Golkar dengan berkunjung ke rumah Bapak Prabowo kemarin itu. Artinya terbuka ini ya? Artinya ada peluang untuk membangun koalisi di samping dengan partai-partai yang lainnya. Namun demikian, untuk cawapres saya kira belum bisa diputuskan dalam waktu 1-2 hari ini karena memang waktunya masih sampai tanggal 18 bahkan 20 dan Gerindra ingin memutuskan siapa cawapresnya tentu bersama-sama dengan partai yang berkoalisi. Baik. Dengan tentu juga dimungkinkan berkoalisi dengan Demokrat yang memang semua masyarakat Indonesia menunggu siapa gerangan yang pemenang konvensi Demokrat. Masih ada mayemah saja ini ya. Karena Gerindra, Bapak Prabowo itu selalu membangun konsep yang komprehensif dalam koalisi. Baik. Dan memberi kesempatan sama semua untuk bersama-sama terlibat membangun bangsa. Nah, ini Demokrat ini mau kemana sih arahnya? Kalau ke PDIP tampaknya sudah tertutup begitu ya. Ini ke Gerindra atau mau membentuk poros baru? Ya, jadi semua masih bisa terjadi karena sangat cair ya. Kalau kami sangat cair. Bahkan tadi waktu dikatakan PDIP dengan Nasdem sudah, siapa bilang? Belum tentu. Lagi berita saya tahu Surya Paloh kan, dia ketua umum FKPPI, saya ketua Jakarta. Kami satu keluarga. Maksud Anda?
Kalau taunya nanti dia nggak serak dengan wakil presiden yang diputuskan Jokowi. Nah, menarik nih. Ini politik, politik itu last minute. Artinya Demokrat juga bisa ke PDIP begitu maksudnya juga. Bisa juga. Iya, Apa yang nggak bisa? Bahkan saya statement kan saya bilang, udahlah Bu Mega, nggak usah lagi lihat ke belakang terus. Apa salahnya datang sowan ke Pak SBY? Karena beliau the real kingmaker. Hati-hati Jokowi, salah cari wakil presiden. Mari kita hantar Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi hati-hati, waspadalah. Karena itu ketemu dengan Bapak, nanti Bapak sebagai kingmaker akan menyampaikan. Kenapa tidak SBY saja yang datang ke Mega ini? Sekarang kebetulan yang lagi presiden Pak SBY, Bu Mega kan masa lalu. Kan masa lalu. Kan gantian lah, ada etika lah. Bang begini cara ngomongnya, boro-boro mau dekat Bang tambah jauh lagi nih Bang. Oh enggak. Kadang-kadang kan Ada eranya Bang ya? tetap yang namanya Ibu Mega itu wanita. Iya. Wanita itu hatinya selembut salju. Betul, Nggak usah karena khawatir. itu komunikasinya juga halus Bang, jangan dikerasin Bang. Enggak. Laki-laki kalah Bang. Abang ini keras terus. Pak Coba SBY, Bang, kalau Pak bahasanya dengan bahasa yang lebih halus. Pak SBY kurang apa halusnya? Sudah membuka pintu, nonton dong YouTube. Ya siap. Jadi apapun jadi bisa. Jokowi bisa dengan kami, ya. Prabowo, apalagi. Saya ingat di TV ini loh, Pak. Saya dengan Pak Fuad Bawazir. Kan beliau juga dekat dengan Pak Prabowo. Saya terima kasih loh. Itu yang nggak suka sama saya debat, tapi kemarin kami rada seidi. Dia bilang begini, Abang ingat nggak Pak Harto, wakilnya, jenderal lo 3 kali. Jadi jangan ada dikotomi, nggak boleh Jawa sama Jawa, sipil militer, sipil militer atau militer. Itulah indahnya politik. Jadi ini akan militer-militer, maksudnya hasil konvensi sudah ketahuan nih, malah belum diumumkan. Yang tentukan Abang nih gimana? Kan gini kita harus lihat. Di dadanya Bang Ruhut itu kan ada pin dan situ ada wajahnya Pramono Edi Wibowo gitu loh. Pendukung setia ini. Jelas lah pasti beliau akan menggiring bola ke arah sana. Bukan karena bocoran hasil konvensi jadi ya. itu lebih kepada nih. ekspektasi. Jadi menurut saya begini, sekarang yang paling menarik dan paling dinamis itu adalah Gerindra Prabowo. Beberapa hari yang lalu kelihatannya hampir pasti Prabowo dengan Hatta Rajasa. Makanya sudah ada semacam desainnya lah, ada slogannya Prabowo berjasa dan seterusnya lah kira-kira begitu. Kemudian Tapi PKS. yang menarik tiba-tiba dalam waktu seminggu ini terjadi dinamika yang luar biasa yang melibatkan Partai Golkar. Dimulai dengan pertemuan Pak Prabowo ke rumah Pak Abu Rizal dan pada kesempatan hari ini ya atau kemarin ya? Kemarin Pak Abu Rizal datang bertemu dengan Pak Prabowo. Yang lebih menarik lagi adalah minggu lalu Pak Abu Rizal mengatakan saya capres, Pak Prabowo capres juga gitu. Itu kan menimbulkan interpretasi bahwa masing-masing akan maju jalan sendiri-sendiri gitu loh. Kemarin beda Tapi per kemarin itu bahasanya agak berubah dikit. Ya, nomor 1 bisa, nomor 2 bisa. Dua-duanya cuma instrumen untuk kepentingan bangsa. Itu kan mengindikasikan ada kemungkinan. Nah, wacana itu juga kita lihat muncul dari beberapa tokoh-tokoh di DPP Partai Golkar. Jadi bahasa yang lebih eksplisit mengenai kemungkinan ARB itu adalah wakil itu juga muncul. Tapi sebetulnya kalau kita melihat statementnya dari sisinya Pak Prabowo, ini juga belum titik, ini masih koma gitu loh. Karena yang ngomong ini 1 nomor 2 tuh sangat mungkin instrumen itu baru Pak Abu Rizal. Ya, dari Pak Prabowo belum ngomong. Kalau Pak Prabowo udah ngomong juga ya nomor 1 nomor 2 saling mengalah, itu menurut saya sudah ketemu. Nah, di titik itulah kemudian timbul interpretasi bahwa Pak Prabowo itu sebetulnya masih nunggu. Masih menunggu 1 episode lagi, yaitu episodenya konvensi. Dengan Bang Ruhut sebagai ikonnya. Ini ironinya konvensi Partai Demokrat ini. Belum putus-putus ini. Enggak, bukan itu. Jubirnya lebih terkenal dari peserta konvensi. Bahkan calonnya lebih terkenal. Ini sebetulnya calon ke-12. Cuma tidak berhak dimenangkan gitu aja, nggak berhak disurvei begitu loh. Tapi kalau berhak disurvei saya jangan-jangan Bang Jadi ini yang dikatakan gitu. Pak Udori Rama ini benar sekali. Ya. Sebentar Bang, saya belum lanjut Bang. Sabar Bang. Abang nggak usah ngomong udah terkenal. Jadi kasih saya kesempatan ngomong. Nah, episode itu menurut saya akan menarik gitu. Nah, episode itu akan menimbulkan kemungkinan berikutnya. Adanya nama-nama yang potensial juga digandeng oleh Pak Prabowo gitu loh. Iya. Jadi kalau seperti itu lantas bagaimana nasib ARB nih?
Nah, nasib AIB pertama-tama tentu ditentukan oleh Rapimnas, oleh Partai Golkar sendiri. Mekanisme internal. Iya, mekanisme internal mereka sendiri gitu loh. Tapi kalau tidak diambil untuk Prabowo, untuk sementara ini mekanismenya masih menarik kan? Karena ada yang pengen jadi wakil Akbar Tanjung, ada Luhut Panjaitan, ada Yusuf Kala, ada Priyo Budi Santoso. Misalnya walaupun orang bilang kok di dapilnya kemarin nggak menang gitu kan, agak susah gitu. Nah, itu sendiri belum menemukan keputusan. Walaupun ya semua yang ribut di Rapimnas itu juga harus ingat. Jangan juga GR gitu. belum tentu diambil oleh Prabowo. Ya, belum tentu yang dicalonkan oleh Golkar akan diambil oleh Pak Prabowo gitu. Jangan-jangan di kantong Pak Prabowo itu udah ada nama lain. Jadi ini ada yang pasti ada dua nih, Demokrat dan Golkar ya. Salah satu yang dipilih ada banyak. Bahkan kalau lebih di depan lagi ada PKS. Iya, dan di PKS pun ada 3 nama. Tapi yang bisa dikatakan yang termasuk yang perolehannya cukup signifikan ya untuk mencalonkan diri sebagai cawapres adalah Demokrat dan Golkar. Nah, kenapa kemudian cerita dan spekulasi mengenai Golkar ini menjadi hit gitu ya, menjadi trending topik gitu ya, itu karena dengan Golkar, Gerindra itu sudah cukup begitu loh. Dengan yang lain-lain kan masih belum cukup. Dengan Demokrat belum cukup. Tapi konsep Gerindra itu adalah membangun koalisi tenda besar. Jadi memang sekalipun kami cukup dengan satu partai, tapi kami ingin melibatkan, apalagi Bapak Prabowo itu ingin melibatkan partai-partai lainnya untuk membangun bangsa. Lagian kalau ikut Demokrat tenang aja, pasti nanti PAN-nya ikut juga kan ya. Jadi kan cukup juga kan kalau digabung sama PAN. Itu satu asumsi. Tapi bisa juga Pak SBY malah mikir sebaliknya. Jangan dimasukin semua. PAN-nya titip yang lain. Gitu lah kira-kira. Belum tentu PDIP-nya juga mau. Kita akan bahas lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Kemana Partai Demokrat akan mendaratkan kakinya? Manakala partai-partai politik lain berikut para elitnya begitu sibuk menjalani komunikasi dan lobby untuk berkoalisi, Partai Demokrat sampai saat ini masih terlihat adem ayem. Meski begitu, berbagai kalangan tak urung memberikan analisa terkait masa depan partai penguasa itu di Pilpres nanti. M. Kodari misalnya, menurut Direktur Eksekutif Indobarometer itu, Demokrat setidaknya harus menggandeng 2 parpol untuk membentuk poros koalisi sendiri, agar bisa mengusung capres dan cawapresnya sendiri. Banyak pula pengamat yang menilai, meski belum juga menentukan arah, Demokrat justru bakal menjadi penentu di persaingan menuju RI 1 dan RI 2 nantinya. Demokrat sendiri nampaknya merasa yakin dengan keputusan partainya untuk tidak harus terburu-buru menentukan kebijakan politik terkait agenda Pilpres 9 Juli nanti. Sang Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono sempat menjelaskan bahwa pilihan untuk memastikan arah koalisi baru akan dilakukan menjelang pendaftaran pasangan Capres-Cawapres sekitar pertengahan Mei 2014 nanti. Ini justru yang terbaik katanya. Dia menyebut partainya tidak mau sembarangan menjalin koalisi dengan partai lain karena tidak ingin asal-asalan dalam menjalankan roda pemerintahan 5 tahun mendatang. Kabarnya hingga saat ini ada 3 skenario yang disiapkan Demokrat terkait Pilpres nanti. Selain membentuk poros koalisi sendiri, opsi untuk mendukung salah satu capres dari 3 poros koalisi mainstream, PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra juga masih terbuka. Termasuk pilihan terakhir untuk berada di luar pemerintahan jika 2 pilihan pertama tidak bisa direalisasikan. Namun untuk merapat ke PDI Perjuangan nampaknya cukup berat. Mengingat rencana sowan SBY bertemu Megawati tak kunjung mendapat respon yang positif. Banyak kalangan yang menilai itu sebuah bentuk penolakan PDIP kepada Demokrat, terlepas dari anggapan adanya hubungan tak harmonis antara SBY dan Mega. Bagaimana peluang koalisi Demokrat dengan Gerindra? Kabarnya Partai Gerindra masih menunggu urusan internal Demokrat menjadi jelas, yakni hasil dari konvensi Partai Demokrat, baru komunikasi politik dibuka antara keduanya. Lantas, bagaimana dengan Golkar? Ketua DPP Partai Golkar, Hajrianto Tohari mengaku partainya sudah beberapa kali membuka penjajakan koalisi dengan Partai Demokrat. Tetapi pembicaraan tersebut belum memberikan titik terang. Karena saat itu Golkar dan Demokrat masih berkeinginan mengusung calon presiden sendiri. Apalagi saat sekarang ini, Golkar dikabarkan bakal membangun koalisi dengan Gerindra dan siap mencapreskan Abu Rizal Bakri sebagai pendamping Prabowo.
Pemilu Presiden 2014 semakin dekat. Kemana Partai Demokrat akan berlabuh? Ya, ini mungkin langsung dijawab ini Bang Ruhut. Kemana sih ini arahnya Partai Demokrat ya? Karena adem ayem tadi, tidak terlihat gerakannya apakah mau poros baru, tidak ada tanda-tanda ini gerakannya, mau lobby-lobby juga tidak ada. Apa sih sebenarnya yang ditunggu? Ya itulah, kita tahu ya kenegarawanan Pak SBY, beliau itu sangat hati-hati. Ya, kehati-hatian beliau saksinya posko kami di Cikeas. Cikeas itu posko perjuangan kami. 2004 kami 7%. Bagaimana hati-hatinya beliau menghitung. Akhirnya kami mengalahkan incumbent. Nanti ketinggalan loh di Malaya, terlalu ini Rama, hati-hati. ini yang aku tunggu komentar Rama. Semua mengatakan gitu Rama. Tapi seperti tadi komentar yang sangat baik dari Indosiar dan tadi merujuk ya Jak TV ya, merujuk kepada apa yang dikatakan pengamat yang aku hormati ini Pak Odori. Tadi kan dibilang Golkar, Demokrat udah cantik kan? Tapi sebelumnya kan ada isu Prabowo wapresnya ketua umum partai lain, begitu kan? Ical juga begitu kan? Kebayang ini gunda gulana semua. Apa yang terjadi? Akan ada PBS. Apa tuh? Priyabudi Santoso? Poros baru sekali. Oh. Nah, kalau Prabowo presiden sudah mutlak itu. Iya itu sudah lah. mutlak. Bukan yang mau jadi wapres ini. Oh, jadi wapres ya. Yang lain. Karena itu poros baru sekali ini, jujur aja kebayang kalau nanti calon presiden yang aku selama ini dengung-dengungkan Pak Pramono Edi, keren nggak? Ya. Keren. Kata siapa? Survei tidak menunjukkan keren loh nih Bang. Survei dan lain banyak pertimbangan, yang jelas rekam jejak. Dari semua calon ini, Pramono Edi Wibowo tidak ada lawan rekam jejaknya, Bos. Untuk calon presiden? Hah? Untuk calon presiden atau Kami presiden? masih tetap calon presiden. Kenapa? Konvensinya aja nanti yang akan diumumkan. Konvensi calon presiden. Iya, iya. Sekalipun Jadi bisa arahnya jadi ini wapres, poros, oke? arahnya PBS itu nih, poros baru sekali Ya, begitu. akibat seperti yang dikatakan bos gua. Ini kan selama ini kan sudah banyak. Si ini calon wapresnya Prabowo, si ini ketua umum partai lo semua. Betul nggak, Bos? Bahkan ada yang udah sempat taunya nggak jadi lagi. Bisa nggak ini poros baru sekali, berarti sekarang kan sudah merapat semua. Betul. Sama siapa ini nanti Demokrat? Nggak bisa juga, belum. Jadi ini baru apa namanya PDKT. Penjajakan. Tapi belum jadian Belum gitu. jadian. Belum jadian. Jadi semuanya masih penjajakan, semuanya masih komunikasi. Saya kira memang dari pengalaman 2004, 2009 ada pasangan yang memang dari jauh-jauh hari sudah ditetapkan, tapi juga sebagian besar bahkan itu dia last minute pada waktu-waktu terakhir, hari-hari terakhir begitu. Dan saya kira memang pada kesempatan hari ini justru kemungkinan tidak ada yang pasangan yang awal sekali itu tidak ada. Semuanya nanti akan taruh di belakang, ya, taruh di belakang. Untuk pastinya kita lihat. Tapi masih ada 2 minggu lebih. Kita lihat pasca keputusan KPU lah ya. Konvensi. Tapi ini semua akan mengerucut dan dugaan saya nanti memang akan mencari pola masing-masing begitu. Oke, yang agak pasti ini sekarang Jokowi, PDIP, Nasdem, kemudian dengan PKB, katakanlah begitu. Nah, karena 3 ini sudah kumpul ke sini, masih maka ada yang 7 yang lain itu saya kira mungkin akan terbelah menjadi 2 nanti. Ada yang di Pak Prabowo, ada satunya lagi gitu. Nah, PBS satunya lagi ini pada saat ini 2 kemungkinan. Bisa. Pertama itu Demokrat yang membentuk kelompok sendiri, poros sendiri. Yang kedua bisa saja misalnya tetap Golkar gitu loh. Katakanlah Pak Abu Rizal tidak berpasangan dengan Prabowo. Menurut saya Abu Rizal tidak akan tanda tangan. Dia akan memilih untuk maju sendiri begitu loh. Jadi ya saya kira nanti komposisinya itu 3-3 atau ya 3-3-4 kira-kira. Yang menarik sebenarnya yang di ujung tanduk ini yang ditunggu-tunggu lah oleh Demokrat dengan Golkar ini. Iya. Kala cepat bisa tereliminasi dari. Gini, Demokrat ini sekarang menurut saya tidak ada suatu dorongan ya, beban yang besar sekali, karena dia tidak punya juga calon presiden yang sangat kuat sekali. Sorry Bang. Dan tidak punya presiden yang kuat sekali gitu loh, nyating tulus gitu. Kalau calon presiden yang merasa punya potensi kayak Pak Prabowo itu kan tentu buru-buru kan.
Iya. pengen banget Takut gitu loh, soalnya ketinggalan sayang gitu. gitu, takut ketinggalan gitu. Jadi Iya. usaha bener gitu loh. Tapi kalau ketika ini tidak ada yang populer sekali juga nggak ada yang perlu Tapi didengar. Yang kedua, kalau Gerindra memang mekanismenya konvensi gitu Iya. loh. Konvensi harus diselesaikan gitu, nggak bisa Kalau didulukan. Gerindra tidak takut ketinggalan, tapi justru ingin melibatkan semua komponen bangsa ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, dalam momentum Pilpres ini ada 6 poin yang ingin dicapai. Pertama, koalisi dalam rangka memenuhi syarat Pilpres ya. Kedua, membangun sinergi pemenangan Pilpres itu sendiri. Ketiga, membangun pemerintahan yang kuat. Keempat, membangun parlemen yang kuat. Kelima, membangun rekonsiliasi nasional. Dan keenam itu melibatkan segenap komponen bangsa untuk membangun Indonesia. Inilah konsep yang Baik. Setuju? Gerindra. Cukup 6 dulu ya sementara. Inilah konsep yang dibangun Gerindra dan Bapak Prabowo. Beliau tuh orang yang sangat demokratis, ingin melibatkan semua komponen bangsa, Iya. membangun konsep koalisi yang komprehensif dan detail sehingga tidak terjadi lagi koalisi-koalisi ke depan di tengah jalan ada yang sedikit genit dan sebagainya. Baik. Tapi koalisi memang harus diputuskan di awal sampai detail sehingga perjalanan kabinet ke depan, apakah namanya Indonesia Raya atau apapun namanya nanti, selama 5 tahun ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi Baik. harapan masyarakat Indonesia. Ini sementara sampai saat ini saling menunggu begitu ya. Demokrat menunggu, Iya. Prabowo, Iya. Gerindra menunggu, Ini Golkar the game menunggu. of waiting nah istilahnya nih. Iya. Enggak, kalau kami bukan menunggu, mengalir. Kami nggak menunggu, kami tenang aja. Mengalir tuh mengikuti air tuh, ke kami bawah gitu. kita mengalir aja dan percayalah, nyatanya kesantunan, ketabahan, kesabaran, keteduhan hati Pak SBY. Aku mau tanya, sampai sekarang udah ada nggak yang titik? Iya, Masih tanda petik semua. Masih koma, ya, Bang? Artinya semua menunggu partaiku, Partai Demokrat. Luar biasa. Saya juga salut dengan kesabaran dan ketabahan Bang Ruhut. Ruhut. Kalau saya jadi presidennya, ini Bang Ruhut sudah menteri menurut saya ya. Oh, nanti Bahkan doakan. ketua, bahkan Nanti doakan. Nanti doakan. sayangnya kemarin ketua komisi pun tidak dibelain menurut saya. Iya. Tapi Bang Ruhut ini kelebihannya konsisten ya. Tidak gerasa gerusu, tidak mencela-mencela. Jadi dia konsisten. Kalau Konsisten. AA ya kan, apa yang dijanjikan dia laksanakan. Itu Bang Ruhut itu. Konsisten membela SBY. Iya, membela Iya. SBY. Membela partai konsisten dan membela apa yang bangsa dilaksanakan. ini, aku konsisten. Namanya anak polisi militer, anak tentara ya Ini begitulah. komponen bangsa juga. Iya. ini. Baik pemirsa, ada apa berita akan kembali sama-sama berikut ini. Kan dulu mantap, kan dulu nggak dijawab. Ya, Anda kembali bersama kami. Tadi disinggung ya, memang buntut dari pertemuan ARB dan Prabowo ini, ARB sudah dengan gamblang mengatakan Siap. memberi signal lah ya, siap menjadi cawapres. Tapi signal dari Prabowo belum ada ya, tidak ada sama Iya, sekali. jadi memang kalau ada di- kegambangan kalau menurut saya dulu ya. Ya, Jadi silakan. menurut saya Pak Prabowo juga bahasanya masih normatif. Masih menunggu juga. Masih menunggu juga, dan ya tadi bisa menunggu apa faktor di luar, faktor eksternal misalnya Demokrat, tapi bisa juga sebetulnya menunggu faktor internal Rapimnas itu gitu, karena memang ya di Golkar sendiri ini sekarang ada banyak nama yang disebut, ada ARB sendiri, ada Akbar Tanjung, ada JK, ada Lutman Jaitan, kemudian ada belakangan nama Ginanjar juga muncul begitu. Jadi mungkin ya saya kira kalau Pak ARB itu bisa mengunci keputusan Rapimnas sebagai dasar hukum dari Partai Golkar, ya peluang untuk bisa berkoalisi itu lebih terbuka gitu. Jadi Tapi ini yang paling riskan ARB sebenarnya, atau Golkar ya sebenarnya. Karena mitra koalisinya paling sulit kayaknya mencari mitra koalisi. Belum clear ya, Bang. belum clear juga ya. Begini, tapi kita nggak bisa taken for granted juga ya, karena tokoh orang seperti Akbar Tanjung, seperti Yusuf Kala itu juga punya daya tarik begitu. Sehingga nanti kalaupun bukan ARB, dua nama ini bisa. Tapi saya sendiri orang yang percaya bahwa mayoritas DPP dan DPD itu sebetulnya masih di belakang ARB. Jadi kalau pakai hitung-hitungan matematis, ARB tetap calon terkuat untuk dari Golkar. Sementara Yusuf Kala kabarnya ke PDIP begitu kan? Ya, tapi begini, partai nama-nama yang di luar ARB itu mereka harus lebih realistis bahwa harapannya adalah digandeng dan maju, tapi dalam kapasitas pribadi. Maksudnya bukan dengan dukungan resmi, bukan dengan tiket Golkar ya. Iya. Tiket Golkar itu menurut saya masih di tangan ARB. Nah. Soal dia bawa kemana dan apa namanya kapan itu dia tetap paling berpeluang. Tapi kalau Walaupun tiket itu ini kan tiket separuh nih. Iya. Ini kan tiket separuh semua. Capres ini tiket separuh, Pak Prabowo ini tiket separuh baru. Iya. Kalau nggak ada wakil dia nggak bisa gitu. Kemudian ARB itu juga tiket separuh gitu. Nah tiket separuh ini bisa dia pasang sebagai capres, bisa dia pasang sebagai cawapres. Menurut saya tetap dia yang pegang tiket Golkar ya.
Iya. Nah, dalam konteks itu ya apa namanya ya menurut saya tetap yang paling berpeluang dia, dan yang akan menjadi variabel adalah kalau betul Pak RB bersedia menjadi wakil, Mas ya, itu nanti tergantung yang akan diajak koalisi mau nggak? Ya, saya kira Gitu. betul ya. Jadi yang pertama di Gerindra itu untuk pencapresan Bapak Prabowo itu sudah final karena diputuskan dalam forum Kongres. Kongres Gerindra sendiri nanti setelah Pilpres. Jadi tidak ada forum yang lebih tinggi daripada Kongres untuk memutuskan posisi Bapak Prabowo tetap sebagai capres Partai Gerindra. Yang kedua, sampai hari ini kita syukuri bahwa Bapak Prabowo memiliki elektabilitas yang tinggi dan hari demi hari meningkat. Itu justru yang sebaliknya Pak Jokowi menurun, Pak Prabowo makin menguat ya. Itu juga faktor ya. Faktor yang ketiga, sekarang ini Pilpres sekarang ini melahirkan parpol-parpol papan tengah yang memiliki potensi dan peluang untuk mengusung cawapres. Jadi punya hak yang sama. Tidak hanya Golkar dan Demokrat, tapi ada PAN, ada P3, PKS, Hanura yang apabila bergabung dengan Partai P3 disebut. Gerindra, Jangan ya P3 juga. kalau nggak disebut nanti dibilang Oh, trauma. sebut tadi saya sebut. P3 disebut. Justru hubungan Gerindra dengan P3 dengan PAN itu sudah sangat mesra karena kita pernah membangun koalisi 2014. Jadi semua punya kesempatan yang sama dan Gerindra Bapak Prabowo membangun koalisi ini sangat hati-hati, teliti karena sama-sama ingin membangun Tapi bangsa. ini Demokrat ini kalau kelamaan bisa-bisa Prabowo keburu gandeng ARB atau Jadi calon begini. dari Iya bang, Golkar kalau loh. telat bang, bukan jadi Enggak, poros bang, jadi enggak. diporotin, Jadi- diporotin kekuatannya. Nanti keburu udah gandeng yang lain begitu. Partai kami 3 partai, nahodanya mataharinya hanya satu, Gerindra, Ibu Megawati PD Perjuangan dan kami. Kalau yang lain bisa diporotin, kalau kami enggak. Ownernya hati-hati loh. Nah, tapi kalau itu udah pertama. udah koalisi dengan Tapi partai enggak, lain? aku hanya mau bilang begini, orang inilah kejeniusan saya rasa SBY. Orang jadi salah hitung. Kenapa? Calon presiden Demokrat nggak ada yang populer. Iya dong, masih 11. Iya. 11-11-nya baik. Iya. Bagus. Nanti why not the best? Kenapa tidak yang terbaik? Itu pertama. Udah tuh jangan lupa. Calon presiden sekarang semua ada nggak ngalahin populernya Pak SBY? Nggak ada. Iya, Nanti tunggu ucapan dia. Ini lanjutkan 14 Sampai pro rakyat ini apa? Itu yang terjadi, Pak. Itu yang terjadi, Rama. Jadi nanti kalau 2A11 ini menjadi satu, siapapun dia, zuk, kayak meteor. Tapi Prabowo naik terus nih bang. Nah, hati-hati bang. Prabowo naik terus tapi nih, ada luar satu. biasa. Saya kemarin di TV One kejadian sore sama sebentar ya, Pak Cipta Lesmana, Profesor. Saya salut dengan grafik yang mereka bikin. Apa yang terjadi? Setelah pemilu legislatif, pertanyaannya, puas nggak dengan yang Anda pilih? Jawabnya semua nggak puas, 70% nggak puas. Artinya, baru mereka sadar melihat Pak SBY di YouTube, penampilan Pak SBY sekarang paripurna, kembali ke jalan yang benar loh. Ini kata SBY siapa? lagi. Ini kan katanya Bang Ruhut. Iya. TV One, grafik kok, TV One. Enggak, maksudnya gara-gara TV One. Kurang apa TV One? Offline-nya gede tuh, ical-ical loh, airnya. Tapi yang pasti bang Prabowo naik terus bang. Elemen naik terus. Iya, ini kan berdasarkan tapi Makin kelihatan kualitas dan di kompetensinya. antara pergerakan ini pasti ada salah satu yang menjadi korban begitu. Ada salah satu nanti yang bisa ketinggalan ini ya. Iya, Kalau nggak Golkar ini Iya. Demokrat ini. Demokrat, Kalau yang ya. kecil Tanya yang di pengamat bawah itu. kecil-kecil itu kan bisa aja nempel sana nempel sini. Betul, Tapi dua Lokomotif. dua poros ini Demokrat dan Golkar ini bisa salah satu ketinggalan ya nih. Salah satu ketinggalan di landasan, malah bukan ketinggalan di kereta. Kalau ketinggalan di kereta tuh masih mending ya, masih di darat masih bisa dikejar. Kalau ketinggalan di landasan kan udah di udara, mau ngejarnya susah. Tapi bahkan begini, saya ngomong pahit ya, ngomong pahit ini. Sebetulnya Prabowo dan Gerindra pun juga belum aman sama sekali gitu. Salah-salah juga bisa ketinggalan. Itu menurut Pertama begini, pengamat. ya pertama begini. Kemarin sudah ada komunikasi dengan P3 kayaknya sudah iya bener gitu, tiba-tiba mentah balik lagi ke nol gitu. Belum ada yang dipegang Iya, juga ya. jadi udah ketua umumnya udah ketemu dengan Mbah Mun, tiba-tiba mental semua begitu. Jadi menurut saya pengalaman itu juga mengindikasikan kepada Pak Prabowo, kepada Gerindra untuk hati-hati gitu loh. Karena kalau tidak dapat partai besar, kalau tidak dapat Demokrat, tidak dapat Golkar, dan harus dengan partai menengah, itu riskan. Karena satu partai menengah kemungkinan itu belum cukup, harus dua.
Nah, 2 itu sulit gitu. Semua apalagi dengan hasil pemilu legislatif seperti ini semua pasang tarif mahal ini kan ya. Dengan, tapi kalau lihat perolehan, jadi harus gini ya, menentukan capres itu kan ada 2 cara. Perolehan suara 20% dan kursi 20%. Kalau kita melihat ya, gambaran kursi ini sudah kelihatan ya, sekalipun nanti diputuskan tanggal 9 ya, sudah kelihatan sebetulnya berapa perolehan. Jadi Gerindra dengan 1 di antara papan tengah itu sebetulnya melalui kursi cukup. Gitu. Jadi mohon maaf tanpa bermasuk mendahului pencapresan, Gerindra mendahului KPU, Gerindra tidak sulit ya mencari teman koalisi, bahkan satu pun cukup. Ya. Tapi yang dilakukan oleh Gerindra dan Pak Prabowo adalah ingin melibatkan semua sebanyak mungkin parpol. Tapi setidaknya PKS sudah mendekati pasti. Pertanyaannya, partai menengah mana yang satu yang digandeng bisa jadi? Ya sederhana. Sekarang umpamanya kita semua punya chemistry ya. Gerindra dengan PAN dengan P3 sejak 2009 membangun koalisi hubungan mesra sampai hari ini. P3 kayaknya gagal nih. Enggak gagal. Ini kan mekanisme internal di partai masing-masing. Kami kan menghormati konvensi Golkar, kami hormati. Golkar punya aturan sendiri melalui Rapimnas, kami hormati. Demokrat punya konvensi, kami hormati. Bahkan P3 juga punya aturan Rapimnas. Kemarin itu kan sudah dalam hal itu kan pribadi. Partainya belum memutuskan, akan diputuskan melalui Rapimnas. Begitu juga dengan PKS. Jadi dengan Hanura juga sudah ketemu. Jadi insya Allah Gerindra siap berkoalisi dengan teman-teman partai lainnya dalam membangun koalisi. Kita harus break dulu nih. Kita akan bahas lagi setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa. Ya. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan dialog ini di segmen terakhir. Jadi langsung saja nih closing statement, silakan Pak Kodari dulu. Ya, saya sih pinjam kalimat Pak SBY ya. Ini peta koalisi makin seru, tapi alhamdulillah tertib dan aman sampai sejauh ini. Ya. Dan makin menarik. Ada koalisi nasi bungkus, ada koalisi helikopter, ada koalisi tunggang menunggang, gitu kan. Jadi menurut saya dinamis sekali. Koalisi sunyi senyap. Ya, jadi menarik sekali. Terus yang kedua, apa yang kelihatan di permukaan itu belum tentu mengindikasikan apa yang terjadi di sesungguhnya. Menurut saya setiap pertemuan, setiap komunikasi sekarang ini catatan kakinya banyak sekali gitu. Jadi jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Apalagi ya yang namanya ketok palu dari KPU yang menentukan jumlah kursi, menentukan jumlah suara yang final, yang legal formal itu juga belum keluar. Nah, saya kira kita cermatilah. Mudah-mudahan tanggal 9 ini KPU menepati janjinya untuk bisa melihat hitungan itu. Saya kira besoknya itu 2-3 hari itu kita akan mengalami percepatan yang luar biasa. Tapi ini saya kira kalau bisa dilihat ya, kalau Demokrat mengatakan tadi akan membentuk poros sendiri, tapi bagi Demokrat sendiri menurut Anda lebih menguntungkan di mana? Kan kalau membentuk poros sendiri belum tentu menang karena ini kan elektabilitasnya tinggi Prabowo dan Jokowi. Nah, kalau membentuk poros sendiri, PAN diajak, kan ini kan lebih menguntungkan jika kemudian PAN dititipkan di satu poros, kemudian Demokrat di poros lainnya. Ya, akan menarik sekali kalau Demokrat membuat poros sendiri. Dan menurut saya, kalau mengikuti jalan pikirannya Bang Ruhut, di mana 11 ini kalau digabung menjadi sebuah elektabilitas yang tinggi sekali, Demokrat nggak boleh takut memajukan calon presiden sendiri. Benar, ini nggak takut nanti kan akhirnya percuma saja maju tapi nanti juga kalah juga, mengingat elektabilitas Prabowo dan Jokowi yang sudah leading terus. Jadi kami ingin garis bawahi, kami tidak takut ketinggalan. Mau take off silakan take off, karena saya mengikuti statement Bapak Presiden kemarin di Istana. Wah, selamat ya, serupanya semua sudah pada baik ya, sudah pada kuat pendukungnya. Artinya apa? Apapun semua kami masih bisa. Bersama PDIP, bersama Golkar, Gerindra dan semua sahabat-sahabat partai lain, kami mencalonkan sendiri calon dan kami di luar oposisi begitu ya? Siap, kita siap semua. Jelek-jelek ketinggalan bisa jadi oposisi. Aku mau katakan begini, ini baik sekali dari ketua saya Gerindra. Apa itu? Kalau berbicara kursi, kami dengan PAN aja sudah selesai. Mengalai chemistry. PAN itu partai besan. Bayangkan. Dan bayangkan kalau nanti yang lain itu ikut gabung, ya, yang gimana dengan Gerindra, Golkar atau apa, kami lebih kuat lagi. Kejadian ini nanti 2009 waktu saya kebetulan tim 8 ditugasi Pak SBY menjaring wapres. Akhirnya apa? Semua kan kepingin wapres nih. Ambil di luar itu Pak Budiono profesional. Aku kebetulan ada komunikasi nih dengan Abraham Samad. Kebayang itu. Dia ngomong-ngomong sama aku, gimana? Oh iya Bang, Prabowo kan juga kita udah tahu lah permainan jago. Jokowi juga Abraham. Tapi aku terima kasih Abraham, dia bilang apa? Aku Bang paling kena sebenarnya kalau
Pramono Edi calon presiden Iya. aku Bisa saja. bayangkan Jadi nggak enak. Nanti aku ngomong kita minta KPK membuka sadapan diskusi. bayangkan aku berani ngomong begini karena itu hati Abraham dan aku sangat dalam untuk Jadi ketemu di Oke mana? deh. Oke. Ya, silakan nih, Pak Riza. Jadi Partai Gerindra dan Bapak Prabowo itu membangun konsep koalisi adalah konsep yang komprehensif dan detail. Artinya menyeluruh, lengkap dan detail sampai hal-hal yang kecil ya. Sehingga koalisi ke depan diharapkan tidak selesai sampai Pilpres, tapi sampai 5 tahun Condong ke depan. kemana? Lebih condong kemana? Ke Golkar atau ke Demokrat ini? Saya kira hari ini belum bisa kita pastikan. Anginnya karena aja belum ketahuan ini kemana? Belum bisa kita pastikan. Masih ada Masih angin ribut ya? Ada PDIP, ada P3, ada PAN, ada PKS, ada Hanura, ada Golkar, ada Demokrat ya. Kita semua sama-sama lah. Bapak Baik. Prabowo itu orang yang mendengar semua masukan dari semua. Kita memberi masukan, masyarakat memberi masukan. Beliau orang yang sangat merakyat, ada di hati rakyat, dan alhamdulillah elektabilitas sangat meningkat. Ini sudah Yang kayak nggak Bang pasti Luhut itu aja. cuma ini aja. Kalau Pak Prabowo presiden, ini Menteri Pemuda dan Olahraga. Oh, Itu aja enggak. nggak pasti. Saya anggota dewan udah cukup. Gayanya udah kayak Bang Ruhut. Kalau Bang Ruhut SBY yang sopan, santun, bijaksana, ini kan detail, hati-hati, hampir mirip. kalau kader begitu kita apapun kita bisa begini selain Tuhan, aku bisa begini selain Tuhan, Pak SBY. Karena kita di dalam memang mengerti jujur ya. aja. Bapak Prabowo itu sekalipun dia militer, tegas, tapi dia demokratis. Orang seperti saya menyampaikan sesuatu didengar, yang lainnya didengar. Beliau mendengar, apalagi pimpinan partai yang lainnya tentu didengar masukannya, sehingga siapapun nanti yang menjadi cawapres Gerindra, itulah yang terbaik. Dan saya kira semua partai akan mendukung, dan insya Allah pasangan Gerindra dengan cawapresnya akan memenangkan Makin Pilpres yakin saya menteri ini. Ya Pak Menteri ya. Iya, baik. Saya anggota dewan yang terakhir. Nggak, ikut Bang Luhut aja kita. Terima kasih nih Pak Riza, Terima Pak kasih. Kotai dan juga Bang Terima Ruhut. kasih, Dan Rama. pemirsa Ada Pak Berita masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di JAK TV. Thank you. Baik.